Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, yang insya Allah akan kita lanjutkan dengan taklim. Tak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya yang insya Allah sampai pada kita, dan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat darinya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau pada pertemuan minggu lalu telah kita bahas mengenai percaya dan yakin, ya. Saat ini yang akan saya share adalah step selanjutnya. Setelah kita percaya, kita yakin, selanjutnya adalah mengimani. Saya ulang sebentar. Yakin adalah keadaan hati. Yakin berarti tidak ada keraguan sedikit pun terhadap sesuatu kebenaran. Dalam Islam, yakin adalah tingkat keyakinan yang kokoh sehingga hati menjadi tenang. Jadi Allah berfirman di surat Al-Hijr ayat 99, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yakin atau kematian. Jadi minggu lalu kita sudah bahas mengenai yakin. Tidak hanya percaya, tapi kita pegang kepercayaan itu dengan kekuatan, dengan keyakinan, ya, tanpa keraguan sedikit pun. Nah, kalau mengimani, yang asal katanya dari iman, itu adalah menerima dan membenarkan dengan konsekuensi. Jadi membenarkan dengan dalam hati, mengucapkannya dengan lisan, serta mengamalkannya dalam perbuatan. Jadi seorang dikatakan mengimani Allah bukan hanya karena ia yakin Allah itu ada aja, tetapi juga karena ia tunduk kepadanya dan mentaati perintahnya. Jadi kalau minggu lalu yakin Allah itu ada, yakin bahwasanya apa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita dalam hidup, ya. Setelahnya kita mengimani bagaimana caranya, yaitu kita tunduk pada perintahnya dan mentaatinya. Jadi sedikit perbedaan antara yakin dan mengimani. Yakin lebih menekankan pada tingkat kepastian dalam hati. Jadi yakin itu tak ada keraguan lagi, ya. Jika Allah bilang bahwasanya, kemarin saya kasih contoh, sedekah atau infak itu dibalas 700 kali lipat, yakin bahwa itu akan Allah lakukan ketika kita melakukan perintahnya. Nah, itu yakin bahwasanya Allah pasti mendengar doa kita dan mengabulkan, mengijabah doa kita. Nah, kalau iman itu mencakup keyakinan, pengakuan, dan pengamalan. Jadi diyakini, dibenarkan, diakui, dan diamalkan, baru jadi itu iman, ya. Nah, jadi kalau misalnya ada mengenai infak lagi dibalas 700 kali lipat misalnya, kalau mengimani itu yakin bakal dibalas, ya kan, kita membenarkan itu dan kita mengamalkannya. Dari situ kita baru tahu bahwasanya oh benar nih, ya kan. Kalau misalnya di surat 17 ayat 79 itu adalah perintah kita untuk sholat, ya kan. Ditekankan khusus lagi bahwa sholat yang dimaksud adalah sholat subuh, karena sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Kita yakin bahwa kita lagi berdiri ini, malaikat ada di sebelah kiri kanan kita,
lagi menyaksikan, lagi mencatat. Bapak dan ibu setelah sholat ikut taklim, yakin bahwasanya Allah menyaksikan kita di sini. Dia Allah Subhanahu wa taala itu naruh malaikat untuk mencatat apa yang lagi kita lakukan. Yakin. Ya. Yakin bahwasanya malaikat itu lagi mencatat, kita lakukan apa yang kita diperintahkan, ya kan? Apa yang kita lakukan adalah kita mengkaji lagi Al-Quran ini seperti apa, Islam ini seperti apa. Yakin semuanya bakal dicatat oleh malaikat, ya. Apa yang kita lakukan nggak ada yang lewat. Nah, itu akan menjadi keuntungan buat kita nanti di akhirat nanti. Artinya yakin itu adalah bagian penting dari iman, tetapi iman lebih luas daripada sekedar yakin, ya. Antara yakin dan iman. Contoh, iblis yakin bahwa Allah itu ada. Ia bahkan berbicara langsung dengan Allah. Begitu kita lihat di surat 2 mulai dari ayat 30 seterusnya, ya. Namun ia bukan orang yang beriman atau makhluk yang beriman lagi karena menolak taat dan sombong terhadap perintah Allah. Ketika dia disuruh sujud kepada Adam untuk sujud penghormatan, dia nggak mau, ya kan? Dia nggak mau dan dia bilang dia lebih baik daripada ciptaan Allah yang paling mutakhir ini. Udah kita bahas juga di beberapa pertemuan minggu lalu, ya. Nah, seorang muslim yang benar-benar beriman bukan hanya yakin Allah itu ada, tapi juga mendirikan sholat, menjauhi larangannya, dan berusaha mentaatinya. Jadi nggak cuma percaya, nggak cuma yakin, tapi dilakukan apa yang diperintahkan. Itulah iman. Ya, jadi beda yakin dan iman adalah seperti itu. Nah, sementara pengertian iman di dalam Islam, iman adalah keyakinan yang teguh di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi kalau cuman diyakini dalam hati dan diucapkan dengan lisan tapi nggak dilakukan, belum jadi iman. Kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, kita yakin bahwa Allah Tuhan kita, nggak ada lain, dan Rasulullah adalah pembawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita cuma ngucapin gitu doang, nggak ngikutin apa yang disyariatkan oleh Rasulullah, nggak ikut sholat, nggak ikut zakat. Nah, itu belum jadi iman, ya. Jadi bukan sekadar hanya mengaku percaya, tapi harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Secara etimologi, apa arti iman berasal dari kata amana yang berarti percaya, membenarkan, atau mempercayai dengan sepenuh hati. Dalam istilah syariat, apa arti iman adalah keyakinan yang teguh dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diwujudkan dalam amal perbuatan. 3 itu, Pak. Ya, diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan, ya. Jadi menurut ulama sepakat bahwa arti iman tidak hanya sekedar percaya dalam hati, melainkan juga harus disertai pengakuan dengan lisan dan pembuktian melalui amal perbuatan. Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya menjelaskan bahwa iman mencakup ucapan, perbuatan, dan keyakinan, serta dapat bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Iman bisa naik turun, Pak. Bisa bertambah, ya, karena dia taat, bisa berkurang iman kita karena kita melakukan maksiat. Itu kata Imam Bukhari. Dengan demikian, apa arti iman dalam Islam mencakup aspek keyakinan batin, pernyataan dengan lisan, serta pengamal dengan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadikan iman sebagai pondasi utama yang menggerakkan seluruh dimensi kehidupan seorang muslim. Bapak Ibu ngapain sholat subuh di masjid? Kan di rumah bisa. Kenapa? Karena ada, ya, pahala lebih
kita meyakini bahwasanya ketika kita berjamaah mendapatkan ganjaran 27 derajat lebih tinggi daripada melakukannya sendiri di rumah. Kalau kita nggak yakin, kita nggak mengimani, kita nggak bakal pergi kemari. Jadi ketika kita yakin, oh sholat berjamaah itu lebih tinggi 27 derajat, kita lakukan. Kita buang itu rasa ngantuk, kita buang itu rasa males, kita berangkat ke masjid. Di mana berangkatnya aja ketika kita awali dengan doa, maka langkah kanan nambah pahala ya, langkah kiri menggugurkan dosa. Kan banyak keuntungan yang kita peroleh dengan kita melakukan sholat subuh berjamaah di masjid. Artinya apa? Kita sudah melaksanakan apa yang dibilang iman itu. Ketika kita sudah sampai di sini, banyak orang-orang yang memilih udah di rumah aja deh, ya kan? Males jalan, ya kan? Padahal dia tahu, udah pernah dengar sholat subuh di masjid berjamaah itu manfaatnya banyak. Apa aja ini. Tapi kenapa nggak dia berangkat? Kalau ada uzur, it's okay. Tapi kalau nggak ada kan sayang, ya. Nah, di dalam Al-Quran, yang mana Al-Quran itu adalah guidance booknya kita, di surat Al-Baqarah ayat 285, saya bacakan artinya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman pada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membedakan seorang pun di antara rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taati. Kami mohon ampunanmu Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Jadi dalam ayat ini dapat dipahami apa arti iman adalah membenarkan seluruh hal yang Allah turunkan, termasuk rukun iman yang 6. Jadi tadi dijelaskan nih, sering banget dibaca Al-Baqarah ayat 285, ya, yang mana di situ mengandung beriman pada Allah, malaikat, kitabnya, dan rasulnya. Al-Quran juga menegaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fissabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya, beriman pada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang, berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang yang benar. Jadi kalau bisa dilihat di Al-Hujurat ayat 15 ini memberitahu kepada kita bahwasanya siapa orang yang beriman itu, iman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu. Tidak ragu artinya yakin, dan mereka meyakini itu dikuatkan lagi dengan apa? Dengan dia berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Jadi sudahlah percaya, dilakukan, baru jadi iman. Sementara surat Al-Anfal surat 8 ayat 2 sampai 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman itu siapa mereka? Ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Itu ayat 2-nya, Pak. Ya. Ayat 3-nya, alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Siapa orang-orang yang beriman dan bertawakal itu? Yaitu orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan pada mereka. Ya. Ayat keempatnya, ulaika humul mu'minuna haqqo
lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Artinya itulah orang-orang yang beriman dengan sebenarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Jadi orang yang dikatakan beriman itu apa tadi? Yang pertama di Al-Hujurat ayat 15 itu percaya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak ragu, dan mereka buktikan itu dengan berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Lalu di Anfal ayat 2-nya, orang yang beriman itu yang mana? Yang jika disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan jika dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka. Lalu siapa lagi? Orang-orang yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya, ya. Enggak beriman pada Allah Rasul, enggak ragu, jihad harta dengan jiwa dan jiwa. Terus udah gitu ketika dibacakan nama Allah gemetar hati mereka, dibacakan ayat-ayatnya bertambah iman mereka, dan mereka melakukan sholat dan mereka menafkahkan sebagian rezekinya. Jadi kalau 7 item ini kita pikirkan, kita resapi, kita tadaburi, kita balikin lagi ke dalam diri kita, udah ada belum 7 ini? Baru disebut iman yang benar. Ya, kita dimasuk beriman. Beriman yang benar itu itemnya itu tadi 7 tadi. Jadi dengan kata lain, apa arti iman dalam Al-Quran? Bukan sekedar keyakinan yang pasif, tetapi keyakinan yang aktif, yang ditunjukkan dengan amal soleh dan kesungguhan dalam berjuang di jalan Allah. Bapak udah beriman belum? Ditanya gitu kan. Nah ini, kalau ada 7 item ini, udah tuh iman dengan benar. Jadi kalau cuma iman dan percaya aja, dia bilang percaya, Anda beriman? Ya, saya beriman. Buktinya apa? Nah itu 7 item ini harus ada, ya. Nah itu iman menurut Al-Quran, Pak Anies. Kalau iman menurut hadis Rasulullah itu, jadi dalam hadis riwayat Muslim, ketika malaikat Jibril datang menimba Rasulullah dalam bentuk manusia dan bertanya tentang iman, beliau menjawab. Jadi hadisnya agak panjang, udah sering disampaikan juga sama Pak Romat, sama Pak Luli, ya. Jadi kalau dalam khalaqah begini, tiba-tiba sama sahabat-sahabatnya, tiba-tiba ada yang datang, wangi, bersih, nanya langsung, duduk di depannya Rasulullah. Yang pertama dia tanya, ini iman. Dia nanya tentang iman. Jawaban Rasulullah apa? Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik maupun buruk. 6, ya Pak, rukun iman. Nah, jadi kata hadis riwayat Muslim gitu, iman. Ditanya sama Jibril, iman itu apa? Rasulullah menjawab, iman itu engkau beriman pada Allah, malaikat, kitabnya dulu, Rasul, hari akhir, dan kepada takdir baik maupun buruk. Hadis ini menjadi dasar rukun iman yang 6. Dengan demikian, apa arti iman menurut Rasulullah adalah membenarkan dengan sepenuh hati terhadap 6 hal pokok tadi. Selain itu dalam hadis juga disebutkan, hadis riwayat Muslim, iman itu memiliki lebih dari 70 cabang. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, beriman kepada Allah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu adalah salah satu cabang dari iman. Ya, kalau kita paling tinggi, iman ada 70 cabang. Yang pertama la ilaha illallah, yang paling remeh-temeh adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ditambahkan lagi, malu adalah salah satu cabang dari iman. Jadi kalau orang beriman kudu punya malu, Pak. Malu berbuat tidak baik, malu jahat sama tetangga, malu korupsi dan segala macam, ya. Jadi kalau misalnya mengaku beriman masih melakukan hal itu, imannya patut dipertanyakan.
Jadi hadis ini menunjukkan bahwa apa arti iman sangat luas cakupannya, tidak hanya terbatas pada keyakinan tapi juga meliputi amal, kebaikan dan akhlak yang mulia. Jadi menurut para ulama ahlu sunnah, mereka menjelaskan bahwa iman adalah keyakinan dalam hati, pengakuan dengan lisan, pengamalan dengan anggota badan. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Nah, sudah dijelaskan tadi ya. Jadi rukun iman yang 6 tadi ya. Dalam surat An-Nisa ayat 136, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rusuli wa kitabi nazala ala rasuli wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir faqad dalla dalam abaida. Artinya, wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Jadi rukun iman itu di dalam hadis tadi, hadis riwayat Muslim, jelas. Dalilnya dalam Al-Quran bisa kita dilihat surat 4 ayat 136 ya. Jadi mari kita lihat rukun iman yang 6 itu. Yang pertama adalah iman kepada Allah, meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan memiliki nama dan sifat-sifat yang sempurna. Bisa kita lihat, jamaah lihat di Al-Anbiya ayat 22 ya. Lalu ada iman kepada malaikat, meyakini bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang selalu taat dan memiliki tugas masing-masing seperti Jibril yang menyampaikan wahyu. Juga kita bisa lihat di Al-Anbiya ayat 19 sampai 20. Ya, kita lihat sebentar yuk. Al-Anbiya ayat 19. Sebentar, ayat Al-Anbiya surat 21 ayatnya 19, mari kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsiru. Dan milikinya siapa yang di langit dan di bumi, dan milik Allah siapa yang di langit dan bumi, dan malaikat-malaikatnya yang di sisinya, yang tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Jadi dasarnya untuk kita percaya kepada malaikat ada di surat Al-Anbiya ayat 19 dan 20. Yusabihuna laila wa nahara la yafturun. Mereka malaikat-malaikat bertasbih tidak henti-hentinya malam dan siang. Jadi bisa kita lihat kalau di ayat 22-nya, laukana fihi ma'ala alihatun ilallahu la fasaddata fasubhanallahi rabbi arsy amma yasifun. Seandainya pada keduanya di langit dan bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan. Jadi rukun iman yang pertama, percaya pada Allah, bisa kita lihat di Al-Anbiya ayat 22. Terus percaya kepada malaikat, ini urutannya ya. Pertama percaya pada Allah, yang kedua pada malaikat. Malaikat bisa kita lihat di surat Al-Anbiya ayat 19 dan 20, ya kan. Lalu yang ketiga percaya pada kitab-kitabnya, bisa kita lihat di surat Ali Imran ayat 3. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah, meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitab sebagai petunjuk dan Al-Quran adalah kitab yang terakhir yang menyempurnakan kitab-kitab tersebut.
Bisa kita lihat ya, di Ali Imran ayat 3, ibu bapak bisa cari sendiri, nanti kita lihat. Lalu ada iman kepada Rasul Allah, meyakini seluruh Rasul yang diutus Allah dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sebagai penutup para Nabi. Bisa lihat di surat 13 Ar-Ra'd ayat 38 ya. Lalu yang kelima, iman kepada hari akhir, meyakini adanya kematian, alam kubur, kebangkitan, hisab, surga dan neraka. Bisa kita lihat di Al-A'raf surat 7 ayat 187. Lalu yang terakhir, iman kepada qada dan qadar ya, ketentuan baik dan buruk, meyakini bahwa segala sesuatu terjadi dengan ilmu, kehendak dan ketetapan Allah. Namun manusia tetap memiliki tanggung jawab atas pilihannya. Bisa kita lihat di Al-Ahzab ayat 38. Jadi dalilnya apa? Iman yang 6 itu udah kita sebutkan tadi ya. Mulai dari Al-Anbiya, Ali Imran, Ar-Ra'd, Al-A'raf dan Al-Ahzab. Sementara iman sendiri kan tadi bisa naik turun ya. Berarti iman memiliki tingkatannya. Jadi di surat Al-Anfal ayat 2 saya bacakan artinya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah mereka yang apabila disebut nama Allah hati mereka bergetar, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Ayat ini menunjukkan bahwa iman dapat bertambah dan berkurang. Bertambahnya dengan ibadah, ilmu, zikir, baca Quran dan melakukan amal soleh. Berkurangnya karena dosa, maksiat, lalai ya. Lalu jauh dari apa yang diperintahkan oleh Allah. Iman itu ada tandanya nggak sih Pak? Ada. Tandanya itu tadi Al-Anfal ayat 2, kalau dibacakan kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Kita kalau disebutin nama Allah udah bergetar nggak hati kita? Ada orang ngomong, Pak, Bapak sudah ini belum ditanya sesuatu dan dijawab demi Allah saya sudah melakukan itu gitu. Nah, kalau kita biasa aja ngerasanya waktu itu pertanyakan, tapi begitu disebut nama Allah kita bergetar hati kita, nah itu salah satu cirinya. Lalu di Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 ya. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya, orang yang meninggalkan perbuatan perkataan yang tidak berguna, orang yang menunaikan zakat, dan orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki ya. Lalu yang memelihara amanat dan janji mereka, dan orang-orang yang memelihara sholat mereka, mereka itulah orang yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Itu bisa kita lihat siapa orang-orang yang beriman yang mewarisi surga Firdaus. Orang yang khusyuk dalam sholat, orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang gak berguna ya. Jadi kalau ada yang ngumpul-ngumpul terus lagi ngomongin orang lain, kita menghindar, nah itu termasuk ya. Orang-orang yang menunaikan zakat dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri mereka dan hamba saya mereka miliki. Artinya jaga kemaluan ya, dan orang yang melihara amanat dan janji mereka. Jadi kalau dia dikasih amanah dia lakukan, jika berjanji dia menepati. Dan orang-orang yang memelihara sholat juga, yang istiqomah dalam sholatnya, itulah orang-orang yang beriman yang akan mewarisi surga Firdaus. Selanjutnya, kenapa sih iman itu sangat penting? Yang pertama, dengan iman hati jadi tenang ya. Jadi di surat Ar-Ra'd ayat 28, allazina amanu wa tamtamainu qulubihum bizikrillah. Allah bizikrillah tatmainul qulub. Orang yang beriman dengan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram ya. Jadi kenapa iman sangat penting? Karena kita butuh ketenangan dalam hati.
Bagaimana caranya? Dengan mengingat Allah. Karena dengan mengingat Allah hati jadi tentram. Yang kedua, kenapa iman sangat dibutuhkan? Seseorang memiliki tujuan hidup yang benar, itu dengan iman. Jadi iman membimbing manusia untuk memiliki tujuan hidup yang jelas, beribadah kepada Allah, surat 5156, dan mencari ridhonya. Bisa kita lihat di surat 9 ayatnya 72. Jadi tanpa iman hidup bisa terasa hampa dan tanpa arah, dipenuhi dengan hawa nafsu dan tanpa tujuan yang jelas, yang hakiki. Jadi iman dibutuhkan untuk apa? Pertama, hati jadi tenang. Dua, kita bisa mempunyai tujuan hidup. Yang ketiga, mampu menghadapi ujian dengan sabar. Bisa kita lihat di Al-Baqarah ayatnya 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya orang yang beriman. Orang-orang beriman itu siapa? Orang yang tidak ragu, meyakini apa yang diturunkan oleh Allah, ya. Dan siapa orang yang beriman itu? Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ya kan? Kenapa iman dibutuhkan? Untuk dapat menghadapi ujian dengan sabar. Yang keempat, kenapa iman dibutuhkan? Untuk memiliki harapan akan rahmat Allah. Kita lihat di Az-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dan menzalimi diri sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah, sehingga Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita bisa lihat iman itu dibutuhkan. Kenapa? Karena kita harus memiliki harapan akan rahmat Allah. Yang terakhir, kenapa iman dibutuhkan? Terdorong untuk berbuat baik dan menjauhi maksiat. Jadi 5 item itu. Ya. Yang terakhir, hubungan iman dengan yakin. Hubungan iman yakin itu dapat kita lihat seperti pohon. Kalau yakin adalah akar yang menghunjam kuat dalam tanah, kalau iman itu adalah seluruh pohon mulai dari akar, batang, ranting, daun hingga buahnya berupa amal soleh. Semakin kuat keyakinan seorang kepada Allah, semakin pula kuat imannya, dan semakin nyata pengaruhnya dalam ibadah, akhlak, serta kesabarannya dalam menghadapi ujian. Karena itu, para ulama mendorong kaum muslimin untuk terus menuntut ilmu, mentadaburi Al-Quran, dan memperbanyak amal soleh, agar keyakinan semakin kokoh, akar semakin dalam, menghunjam, dan iman terus bertambah, pohon makin gede. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dimana kita sudah memahami apa itu percaya, apa itu yakin, dan terakhir kita mengimani apa itu iman. Ya. Selanjutnya mungkin istiqomah. Ya. Setelah kita mengimani, kita kerja. Iman itu kan nggak cuma percaya tapi dilakukan. Nah, istiqomah itu lakukan terus menerus. Ya. Kira-kira itu aja bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, maka masih ada waktu sekitar 10 menit. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa bedanya iman dengan tawakal? Maksud saya, bagaimana kolerasinya dengan tawakal? Itu tadi Pak dari. Oke, baik. Tawakal itu ada beberapa dalam Al-Quran ya, cuman saya ambil kesimpulannya aja. Tawakal itu adalah ketika kita yakin melakukan suatu amal, jadi dilakukan dulu, tapi hasilnya kita serahkan kembali pada Allah. Itu tawakal. Ya. Tawakal termasuk sebagian dari tujuh cabang iman itu bukan? Gimana? Apakah tawakal salah satu dari 70 cabang iman itu? Bukan. Saya belum temuin itu ya Bu. Saya belum baca mengenai
apakah di dalam 70 tadi cabang iman itu ada yang namanya tawakal, tapi yang jelas adalah tawakal itu kalau kita bilang pengejawantahkan dari iman sendiri. Ketika kita beriman, imannya kuat, kita yakin bahwasanya apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran itu benar adanya, kita yakini, kita lakukan, tapi kita belum tahu hasilnya seperti apa, ya kan? Itu yang dinamakan tawakal. Kita serahkan pada Allah dan kita yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Jadi misalnya nih, kita berdoa minta rezeki, misalnya rumah 2 gitu ya, ya kan? Kita udah doa nih, udah usaha, udah segala macam, tapi hasilnya ya serahkan pada Allah. Ketika Allah bilang kita dapatnya cuma 1 rumah, ya itulah yang terbaik buat kita menurut Allah. Kenapa? Apa yang kita pinginin belum tentu yang terbaik, Pak Anies. Kita pingin duit banyak, harta melimpah, ya kan, bisa punya keinginan macam-macam, tapi kata Allah, karena Allah saking sayangnya, dia kasih yang dibutuhkan saja oleh orang itu. Itulah yang terbaik. Gitu Bu ya. Artinya tawakal itu adalah ketika kita usaha udah pol dan kita meyakini apa yang kita usahain udah sejalan dengan apa yang Allah perintahkan, maka yakinlah, ya kan, bahwa Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Kita serahin lagi kepada Allah. Nah, umumnya biasanya kita mengharapkan A, ya, begitu Allah kasih lebih dari A. Itu umumnya seperti itu. Bisa juga kurang dari A. Kenapa? Karena Allah lebih sayang sama kita. Ketika kita dikasih harta lebih, kita nggak ngumpul lagi di masjid, misalnya gitu. Sibuk ngurusin harta. Ya, punya toko banyak nih, Pak Anies, ya kan? Tadinya toko Manatu nih, jadi tokonya banyak cabangnya. Pagi-pagi nih, orang-orang berangkat subuh, dia berangkat ke tokonya. Sholat di sono. Berapa lagi yang hilang? Nggak bisa kumpul bersama orang-orang soleh, nggak bisa kumpul melaksanakan ke salah satu kewajiban kita dengan berjamaah, ya kan? Kalau apalagi ada taklim dilewatin sama dia. Kenapa? Kan dia fokus. Kalau saya nggak berangkat pagi-pagi ini ke toko saya yang sekian banyaknya, wah, bisa berantakan ini. Artinya apa? Jadi jauh, dikasih sama Allah tapi jadi jauh. Kan kita kan bukan itu yang kita cari. Tetap dekat sama Allah, tapi apa yang kita butuhkan terpenuhi. Kira-kira gitu Bu ya? Ya, siap. Ya, siap. Yang kita minta dan apa yang diterima itu yang terbaik. Ya, ya, yakinlah itu. Jadi benar. Ketika kita kena, misalnya ada saudara kita kena penyakit nih, udah ikhtiar, udah milih, kalau kata Pak Ruli, ikhtiar itu pilihan, udah milih untuk berobat ke tempat yang terbaik, udah minum obatnya sebagai syariatnya, tapi kesembuhannya belum total, ada perubahan. Kenapa? Karena di situ ada iman, ada sabar. Karena mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat, disuruh sabar. Tapi kita khususon sama Allah, apa yang dikasih yang belum total ini, itu ada yang terbaik buat kita. Kenapa? Karena Allah masih pingin dengar doa-doa kita. Kita merintih berdoa, ya Allah, udah enakan dikit nih tapi belum sembuh total gitu kan. Misalnya ada orang kena saraf kejepit Pak, ya kan, tadinya dia nggak bisa jalan atau misalnya jalannya diseret, akhirnya bisa melangkah dengan baik tapi belum bisa lari, begitu. Artinya yang diberikan oleh Allah saat itu, itulah yang terbaik buat dia. Dia ikhtiar terus, ya kan, sampai dia benar-benar sembuh total, ya kan. Ketika dia sembuh total, dia sabar, dia imannya dia kuat, dia yakin ya Allah bahwasanya di ujung sana pasti saya bisa seperti normal kembali. Kenapa? Karena saya butuh sholat dengan posisi yang terbaik, ya. Saya butuh amal dengan kondisi yang terbaik, ya kan. Akhirnya Allah sembuhkan, tapi nggak langsung berat gitu, tapi bertahap. Nah di situ ada sabar,
ada iman di situ, ada yakin, ya, semuanya, ya. Nah itu, ada tawakal. Jadi yang terbaik buat kita nih Pak Anies, ketika orang sudah aduh alhamdulillah akhirnya sehat juga ini saya nih. Kayak saya waktu kena COVID Pak, saya masuk rumah sakit, keluar dari rumah sakit, narik napas tuh kagak bisa plong, kayak ada yang gempet paru-paru saya, jadi begitu narik mentok gitu, ya kan. Nah tapi saya tetap berusaha untuk melatihnya supaya menjadi kembali seperti semula. Saya latih, saya berdoa, ya Allah berikanlah aku kesembuhan, aku pengen normal lagi kayak biasa. Udah melakukan itu terus. Saat itu bisa narik napas tapi agak tercekat sedikit, itu adalah yang terbaik saat itu yang Allah berikan. Ketimbang ketika pertama kali saya masuk rumah sakit cengap-cengap Pak, kan gitu. Ya Pak ya, artinya ada perubahan. Nah dari perubahan itu kita terus husnuzon maulah, bersangka baik terus. Akhirnya alhamdulillah sembuh. Saya bisa jalan kaki lagi, bisa narik napas lagi dengan seperti semula gitu. Alhamdulillah. Ya kira-kira gitu Pak Anies. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan mungkin atau ditanyakan? Kalau nggak ada kita tutup ya kaji kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.